Subhanahu wa taala siang hari ini. Alhamdulillah kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berhadir di dalam acara rutinan kita yang mudah-mudahan apa yang kita baca baik zikir, tahlil, ayat suci Al-Qur'an diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya kita hadiahkan terlebih khusus kepada orang-orang yang telah disebutkan, begitu juga dengan orang-orang tua kita semua, datuk-datuk kita semua, qaidini kita semua. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan alam kubur mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala taman-taman surga. Amin Allahumma amin. Disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin, di situ menyatakan akan salah satu riwayat yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa arwah orang-orang yang sudah wafat meninggal dunia itu mereka datang atau mendatangi setiap rumah di mana mereka tinggal itu bukan 1 minggu sekali, bukan di malam Jumat seperti yang orang kita ketahui. Bahkan dikatakan oleh para ulama kullu lailatin, setiap malam arwah-arwah yang dimana mereka wafat di rumah kita, kemudian orang tersebut biasa tinggal di tempat kita, maka mereka hadir datang dan mereka mengharap doa dari orang-orang yang tinggal di situ. Apakah ada di antara mereka yang mendoakan? Adakah di antara mereka yang baca Al-Quran pahalanya dihadiahkan kepada mereka? Ternyata orang-orang yang sudah wafat meninggal dunia pun mereka juga setiap hari berkunjung ke rumah-rumah mereka tersebut. Oleh karena itu orang-orang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sang anak masih ingat lawan kuitan, yang letak cucu-cucu masih ingat lawan peninian, pengayaan, itu luar biasa. Itu sesuatu hal yang dapat membuat kai ini atau orang tua itu himung gembira. Karena bukan yang harus pian ketahui, yang dapat membuat orang tua yang sudah wafat meninggal dunia itu gembira bukan harta yang pian miliki. Harta yang pian miliki itu kada membuat orang tua pian di alam kubur pian itu gembira. Oh, anak anda sukses karenanya sekolah tinggi dan lain sebagainya. Kada. Yang membuat orang tua yang ketika berada di alam kubur gembira ketika sang anak atau cucu-cucu mereka, keluarga-keluarga mereka mendoakan terus, ingat terus, menghadiahi terus. Itu yang membuat mereka himung, itu yang membuat mereka bangga. Oleh karena itu kita yang sudah statusnya menjadi para orang tua, karena rata-rata sudah bisi anak berdaan. Ulun dia sudah bisi anak dia sudah. Nang status ulun sebagai anak pun hari ini ulun sudah menjadi sebagai orang tua dari anak-anak ulun. Nah, akan tetapi orang-orang kita harus mempersiapkan investasi yang dimana orang-orang kita sudah tahu bahwa kita ini pacang meninggal dunia. Oleh karena itu seperti yang ditekankan oleh Nabi, ketika salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, anak Nabi Adam itu wafat, maka terputus seluruh amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah. Maka oleh karena itu alhamdulillah ubuhan pian yang biasanya sebulan sekali membuat ke plastik, hari ini bulan ini sebulan 3 kali membuat plastik. Nah, itu jadi amal jariyah juga ubuhan pian. Karena setiap huruf yang dibaca oleh kanak-kanak di situ membaca Quran, yang dihafali oleh kanak-kanak itu ketika mereka menghafal Al-Quran, itu pahalanya dapat juga bubuhan pian. Merasa ataupun kada merasa pahalanya sampai kepada bubuhan pian. Nang bubuhan pian mahadiahi untuk yayasan itu. Setiap huruf yang dibaca di situ, setiap huruf yang mereka hafalkan itu berganjaran pahala bubuhan pian dapatkannya. Nah, jadi luar biasa. Itu sedekah jariyah namanya. Bila kita kawak menanam sedekah jariyah itu, ya semasa kita hidup. Kalau sudah kita meninggal, kada kawak lagi. Ketika kita meninggal dunia, tinggal memutiki buah-buah dari apa yang telah kita tanam ketika kita berada di dunia. Dari pohon-pohon yang kita tanam, pohonnya apa? Anda semalam bangun masjid, Anda semalam membangun langgar, Anda semalam bangun musola, Anda menyumbang untuk masjid, menyumbang untuk musola, menyumbang untuk pondok pesantren. Itu adalah pohon-pohon tanaman bubuhan pian yang nanti kelak manakala bubuhan pian berada di alam barzakh, di alam kubur, kena bubuhan pian merasakannya. Setiap yang dibaca, dimanapun bubuhan pian berkubur, yang kata baik di Matapura, di Banjarbaru, di apa lagi kita, di apa, Pematang, nah Pematang banyak juga orang kita Pematang. Sudah para sampai, kuda sirin-sirin itu sampai pahalanya, karena dikatakan oleh para ulama kita, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran itu akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang sudah wafat meninggal dunia dan kepada orang-orang yang kita niatakan. Itu yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ujar para ulama, ujar Nabi Muhammad, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu hari ini pian mendengar satu faedah, pian sampaikan lawan anak pian sampaikan lawan bini pian
nang bini mendengar disampaikannya lawan nang laki, sampaikannya lawan nang anak, diamalkan oleh mereka, maka ketika itu yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Bukan berarti harus sekolah pondok pesantren kemudian mengajarkan ilmunya, kada. Satu huruf, satu pemahaman, satu faedah yang pian petik di dalam Islam, itu pun ilmu yang bermanfaat kalau diamalkan oleh orang-orang lain. Yang kedua. Yang ketiga, ujar Nabi Muhammad, wa waladin salihin yad'ulah. Nah, kayak hari ini, semalam itu, yang orang-orang kita ini, Masya Allah, bisi kuitan, yang kuitan kita, hari ini kita haul, semalam kita haul, minggu semalamnya kita haul, itu menandakan bahwa yang ditinggal ini anak-anak yang saleh. Yang lain anak-anak yang soleh, mudah-mudahan kena anak-anak bubuhan pian ingat juga dalam bubuhan pian. Karena itu sudah kama tadinu tudan. Seperti mana pian ingat lawan abah mama pian ketika mereka meninggal, maka pian pun akan diingat oleh anak-anak pian juga kena ketika bubuhan pian meninggal. Itu yang pian harapkan. Sama kama tadinu tudan, seperti mana bubuhan pian rajin ziarah ke kuburan napa kuitan pian, kena anak-anak pian kena akan rajin juga ziarah ke kubur bubuhan pian. Nah, karena apa? Ya tadi itu kama tadinu tudan. Seperti mana yang biasa pian lakukan, nanti kelak anak-anak pian juga melakukan dengan hal yang sama seperti yang pian kerjakan. Jadi oleh karena itu, anak yang soleh itu yang diharapkan, bukan anak yang sukses tentang dunia. Kada. Banyak anak-anak orang tua yang dimana kuitannya ini bisi anak dibanggakannya karena sekolah tinggi, karena apa gawiannya mapan, tapi itu hanya ketika berada di dunia. Ketika berada di alam barzakh, maka dengan hal yang demikian itu kada lagi dipandang oleh mereka. Bahkan ada di antara orang tua yang menyesal, ya Allah, kenapa anda bahari dah menyekolahkan ini itu dan sebagainya. Pada akhirnya kadingatan lagi lawan unda bahasa kitanya. Itulah yang diharapkan oleh para orang tua, kada. Yang diharapkan oleh para orang tua, anak-anak tuh selalu ingat lawan kuitan. Itu yang sangat diharapkan. Oleh karena itu, ini bagian kita sendiri yang menanamkan bibit-bibit seperti itu. Bibit-bibit yang dimana pian-pian ingat lawan kuitan pian, maka anak-anak pian pun insya Allah akan ingat lawan bubuhan pian. Karena yang namanya kita ini mahadang antrian aja lagi yang letak. Dan semua pasti akan wafat, pasti akan meninggal dunia. Akan tetapi apa saja persiapan yang sudah kita persiapkan, bekal apa saja yang sudah kita siapkan untuk negeri akhirat orang-orang kita. Karena Allah Ta'ala pun sudah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur, dan lihatlah apa yang akan kalian persembahkan untuk hari esok kalian. Makanya orang tua kita bahari langgar itu apa? Berkat kuitan-kuitan kita bahari juga pakaian peningin pedatuan bahari tanah siapa tuh mereka dapat pahala terus. Setiap sholat yang dilakukan dapat pahala, setiap ibadah yang dikerjakan mereka dapat pahala, Al-Quran dilantunkan dapat pahala. Luar biasa tuh, jadi amal jariah bagi mereka. Itu mereka yang sudah wafat meninggal dunia, ada sudah catatan amal jariahnya, catatan apa investasi akhirat. Tinggal bubuhan kita yang bagian kita masih diperkenankan untuk hidup di dunia. Berapa gonol pohon yang kita tanam, makin genal pohon yang kita tanam, makin banyak buah yang kita petik. Macam-macam pulang kenapa pohon-pohon yang kita tanam itu, sekira orang-orang kita dapat memakan dari berbagai macam buah-buahnya juga. Nah, apa tak? Ada kondok kah jenisnya? Kenapa gugur kah? Helm. Allah. Allah, kepala tertinggal. Orang gambut berjauhan. Kebadatan kepalanya tak. Nah, jadi seperti itulah orang-orang kita yang letak. Semasa orang-orang kita hidup, ini kesempatan kita. Tanawu fi zira'ah, tanawu fi zar'i syajarah. Macam-macam dalam menanam pohon-pohon itu, supaya bubuhan kita memutiknya banyak macam-macam juga pohonnya. Kadang yang semacamnya atau kada macam-macam ini. Apa cara kita memacam-macam ini? Tergantung semasa kita hidup di dunia. Dengan apa saja kita melakukan ibadah, maka oleh karena itu dengan apa saja orang-orang kita dapat beramal-amal jariah, itu kena berbagai macam pohon-pohon yang kita tanam, berbagai macam buah pula yang akan kita petik nanti kelak di negeri akhirat itu. Oleh karena itu, mudah-mudahan gitu.
Witan kita sudah wafat meninggal dunia, pakaian kita, datuk-datuk kita yang sudah wafat meninggal dunia, kita doakan mereka, terus doakan. Jangan hadang setahun sekali, jangan hadang di haul. Kalau kita ingat, hadiahkan Fatihah. Hadiahkan kenapa Fatihah 4, jurang bahari itu Fatihah 4 kenapa? Al-napa qul huwallahu 3 kali, al-falaq lawan an-nas. Hadiahkanlah. Gesan abah, gesan mama, gesan abah. Kan bahasa Arab doanya panjang benar. Gesan abah, gesan mama. Cukup sampai gesan mereka. Gesan abah, gesan mama. Sampai gesan mereka. Kada perlu nang macam-macam kita. Amun kada bisa atau kada lancar, cukup niatakan gesan abah, niatakan gesan mama. Insya Allah sampai langsung kirimannya kepada mereka. Nah, oleh karena itu orang-orang kita lah yang tampulunya tampulu. Kalau bagian kita tapi alhamdulillah juga kayak bagian ini insya Allah yakin aja ulun. Apalagi nang rajin membuat dalam plastik tuh. Nah, insya Allah dari bulan akan datang tambah rajin membuat dalam plastiknya. Nya plastiknya pun berjalan. Tapi kita di dalam surga bukan plastik itu lagi, kita nang pian lihat pahala berlipat ganda yang akan pian dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi masya Allah banyak orang-orang di luar sana mereka yang ketika mereka hidup mereka banggakan anak-anak mereka karena kesuksesan dunia. Tapi setelah mereka wafat, mereka merasa penyesalan yang begitu mendalam karena anak-anaknya kada ingat lawan mereka, kada menggandang lawan mereka, kada mendoakan lawan mereka. Itu yang membuat mereka sedih. Itu yang membuat mereka sakit hati. Nah, kayak ini nah, hari ini Masya Allah, seluruh anaknya gembira. Para kuitan-kuitan hari ini gembira. Karena sang anak mendoakan beritaan. Lawan yang paling penting dia pulang nih, yang lata, bila tuan rumah tuh terkadang ini ganjilnya orang kita menjamu tamu, bujur aja menjamu tamu itu bagus. Tapi bacaannya kada di luar dia begana. Ini ganjilnya orang kita, nang dihadiahi apa kuitan, yang dihadiahi orang-orang terdekat kita. 4 bacaan itu bukannya banyak, dasar rata-rata sudah kayak itu. Tapi dirubahlah kebiasaan kayak itu. Yang lata dirubah, jangan disuruh orang hanya yang membaca, jangan sorong nang membaca nang iyanya. Sorong kita juga nang membuat himung kuitan kita tuh mengumpulkan orang banyak nih himung sering-sering, tapi ketika sang anaknya kada umpat dia beri hadiah yang letak kurang sempurna bagi ujar orang tua tak. Karena apa? Hadiah nang sangat ditunggu-tunggu adalah hadiah yang dihadiahkan oleh si anak. Nang kayak apapun besarnya hadiah nang diberi oleh orang-orang berpangkat, dapatnya anak yang memberi buah aja, wadai aja, makanan aja, kira-kira himung mana pian? Himung nang berian anak daripada berian orang nang macam-macam itu. Artinya anak pian pun memiliki perhatian non bubuhan pian. Itulah yang menjadi titik orang-orang kita harus memperbaikinya. Nah, jangan sampai sibuk kita lawan tamu dan lain sebagainya. Bagus aja imat untung menyambut tamu, bacaan duduk yang latah. Nah, jangan sampai orang-orang kita sibuk dengan seperti itu lalu keempat bacaan rugi ini. Karena yang diharapkan tuh lebih khusus anak oleh orang tua mendoakan mereka para orang tua. Nah, jadi masya Allah. Ulun tadi berjalanan ke Handil baru. Handil baru tuh tambus juga aja ke Terapu sana kayak. Sekalinya makanya tadi itu terlambat, jembatannya tutup kurang, dibaiki jembatan titian aja. Makanya terlambat sedikit. Nah, sekali di sana, masya Allah, dapat kisah dari orang kampung, hampir di atas 50% nang kada berhasil. Nang di Terapu malam tadi berkisah paman Asmuni nang berhasil 5%-nya. 5% suberataan. Seterapuan 5% nya berhasil, 95% gagal. Dasar merata banyak nang gagal. Di para pondok pesantren Islahul Aulad banyak nang gagal juga. Kayak kita nih pilih makan beras, makan nasi pilih. Orang-orang nang nang masya Allah ternyata kasihan juga bagian sini tuh. Banyak tahun ini nang gagal. La ilaha illallah. Mudah-mudahan yang latah digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka keluarkan. Dan kita yakin aja insya Allah Allah tuh memiliki aturan yang sangat bagus. Tadi itu di jalan HP lawan kacamata ulun ini ketinggalan di rumah orang ternyata. Pas tadi ada jembatannya kan, ada jembatan diolah tuh belum tentu ngartinya hanya diolah juga. Lalu mencari jalan yang pemaraan.
Jalan Pamaraan sana dibaiki orang, disuruh orang lewat sana pian ya berputar pulang berjauh, jangan berputar berjauh kada terbawa HP ini dulu tinggal aja sudah jalan HP ini kena ada jalan antarakan soalnya tadi tuh karena berjauh jalannya terputar terjauh lalu pas ada orang nama hadangi nah soalnya di antara orang HP belum ternyata karena ketinggalan sudah dan ulun pun dasar berniat lah biar aja sudah belum tinggalkan kadang-kadang sampaikan lagi sudah nah hendak membuliki nah jadi alhamdulillah juga segala sesuatu ketentuan yang sudah diatur oleh Allah itu indah segala sesuatu yang diaturkan oleh Allah Ta'ala itu indah asal kita jangan mengeluh asal kita jangan mengeluh insya Allah baik sebenarnya dan mudah-mudahan kita doakan kain ini kita datuk-datuk kita keluarga-keluarga kita mudah-mudahan mereka dapat rahmat dari Allah dapat ampunan dari Allah dan mudah-mudahan kubur mereka dijadikan taman surga oleh Allah Ta'ala amin Allahumma amin bismillah Nabi wa alihi al-Fatihah اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين امين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم الاموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر ورحمة خير الراحمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم انا نسالك زيادة في الدين وبركة في الامور وصحة في الجسد وسعة في الرزق وطلبا قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وامانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر لوجهك الكريم برحمتك يا رب الراحمين يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا اليك والحبيب تقضي حاجتنا والمسلمين قريب صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين